Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kagas. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7,5/10 di IMDb. Film ini menceritakan tentang seorang pria desa bernama Bharat Lal. Bharat Lal telah diperlakukan tidak adil oleh keluarga besarnya. Bahkan keluarga besarnya tega menghapus namanya dari silsilah keluarga. Istri dan anaknya pun meninggalkan Bharat karena Bharat dianggap gila dan telah jatuh miskin. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai pada tahun 1977 di desa Uttar Pradesh, India. Terlihat seorang pria sedang memimpin drum band di acara festival besar. Ternyata itu adalah mimpi seorang istri. Dia adalah Rukmani, istri dari Bharat Lal. Di pagi harinya, terlihat seorang pria desa bernama Bharat Lal. Walau tidak pernah merasakan bangku sekolah, namun dirinya mampu memiliki toko kecil di pasar yang menjual aksesoris khusus drum band. Bharat Lal juga membuka jasa hiburan musik. Bharat Lal adalah seorang Hindu yang taat, yang bahkan tidak bisa membunuh seekor tikus sekalipun. Pada hari itu, seorang pria dari desa sebelah datang untuk menyewa jasa drum band untuk acara pernikahan putri majikannya. Namun, Bharat Lal menolaknya karena selama sebulan ini jadwal drum bandnya sudah penuh. Pria itu pun kecewa dan menyuruh Bharat Lal untuk memperbesar usahanya dengan menambah alat musik dan karyawan. Bharat Lal sudah cukup dengan apa yang didapat saat ini karena untuk memperbesar usahanya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Istrinya yang mendengar menyuruh Bharat Lal untuk meminjam uang di bank karena cicilannya nanti bisa dibayar dari penghasilan tambahan tersebut. Setelah berpikir, Bharat Lal memutuskan untuk pinjam dana ke bank. Namun, bank tidak bisa meminjamkan begitu saja karena butuh jaminan. Rumah dan toko yang Bharat miliki tidak bisa jadi jaminan karena belum bersertifikat. Bharat Lal pun memutuskan untuk mengambil sertifikat tanah orang tuanya yang sudah meninggal. Setelah seharian bersepeda, sampailah di rumah orang tuanya di desa Kalilabat. Bharat yang sudah bertahun-tahun tidak datang disambut oleh pamannya. Sekarang rumah orang tuanya ditempati oleh keluarga pamannya. Bharat pun menjelaskan maksud dan tujuannya. Bibinya pun terkejut dan menyuruh Bharat untuk mengklaimnya di kantor pemerintah. Keesokan harinya, Bharat merasa bingung dengan pernyataan petugas pemerintah. Dalam dokumen resmi pemerintah, Bharat dinyatakan telah tewas 10 tahun yang lalu. Karena Bharat anak tunggal, ketika Bharat dinyatakan tewas, pamannya telah memindahkan hak waris Bharat kepada seluruh anak pamannya. Bharat pun marah kepada petugas tersebut karena percaya kepada dokumen bukan dirinya. Dengan kasar, polisi yang menjaga pun mengusir Bharat dari lokasi. Bharat yang kembali terkejut karena bibi dan keluarganya dengan kompak tidak mengakui Bharat sebagai keluarga dan mengusirnya. Ketiga sepupunya mengancam akan menumbangkan Bharat karena tidak ada yang salah menewaskan seorang pria yang secara resmi sudah mati. Akhirnya, Bharat pun kembali dengan tangan kosong. Setibanya di rumah, Bharat memanggil warga desa dan menceritakan kejadiannya. Seorang warga yang prihatin menyarankan Bharat untuk melaporkan masalahnya kepada kepala desa. Warga yang lain ada yang tertawa dan meledeknya. Serta anak-anak desa pun menyebutnya paman hantu. Bharat yang menjadi bahan candaan di desanya meminta tolong kepada kepala desa. Sialnya, kepala desa tidak bisa membantu karena dokumen resmi yang ada di kantor pemerintah seperti ucapan dewa di dunia nyata dan tak seorang pun yang bisa mengubahnya. Bharat pun meminta jasa ketik untuk menceritakan masalahnya dan mengirimnya ke bupati.
Beberapa minggu kemudian mengirimnya ke wali kota, gubernur, anggota dewan, hingga menteri. Setelah 4 bulan, akhirnya Barat mendapatkan balasan dari menteri dan dengan senang menunjukkannya kepada istrinya. Namun, istrinya yang tengah hamil anak kedua merasa sedih karena balasan menteri tersebut sama saja dengan yang lain yang mengharuskan Barat untuk menyelesaikannya dengan dinas terkait. Selama 4 bulan, Barat lupa akan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Istrinya bekerja membersihkan kuil, bekerja serabutan, dan di usia kandungan yang ketujuh harus menahan lapar demi berbagi makan dengan keluarga. Barat pun menghibur istrinya yang sedang kelelahan. 2 bulan kemudian, Barat merayakan kelahiran putrinya dan mengundang beberapa kerabatnya. Dari kejauhan, Barat mendengar pembicaraan kerabatnya. Dengan nada bercanda, anak-anaknya ketika sekolah nanti akan bingung menulis nama dan status ayahnya. Barat pun bersumpah kepada anaknya akan memberikan kehormatan dan hak istimewa yang pantas anaknya dapatkan. Karena selembar kertas pemerintah tidak akan bisa mengambil Barat dari kedua anaknya. Beberapa tahun kemudian, Barat berencana membawa kasusnya ke pengadilan. Di sana, Barat bertemu dengan seorang pengacara bernama Saduram. Saduram menunjukkan seorang pria tua bernama Biham Singh yang nasibnya sama dengan Barat. Selama 22 tahun, Biham Singh memutuskan untuk melawan hukum dengan datang ke pekarangan pengadilan untuk membuktikan bahwa dirinya masih hidup. Untuk melawan hukum, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Barat pun memberi Saduram uang muka Rp50.000 untuk membantunya. Beberapa hari kemudian, kasusnya pun diajukan, dan Saduram meminta uang untuk memprosesnya. Dalam pemilihan bupati, Barat menjadi tim sukses calon bupati di wilayahnya. Barat pun sering membawa makanan untuk Biham Singh karena Biham Singh tidak pernah lelah untuk datang. Seperti tidak pernah berakhir, kasusnya selalu ditunda dan Barat harus membayar mahal Saduram hingga tokonya pun harus dijual. Setelahnya, Rukmani menyuruh Barat untuk berhenti karena hartanya telah habis dan pikirkan cara untuk mencari nafkah. Namun, Saduram meyakinkan Barat bahwa Saduram sedang memikirkan sesuatu dan akan mencoba yang terbaik. Beberapa bulan kemudian, calon bupati pilihan Barat menang dalam pemilihan. Dia adalah Ashrafi Devi. Keluarga Devi adalah salah satu keluarga terkaya di Uttar Pradesh. Barat yang berkontribusi dalam kemenangan bupati di wilayahnya meminta bantuan untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, jasa Barat hanya dipandang sebelah mata oleh bawahan bupati. Seorang reporter yang melihat memfoto kejadian tersebut dan beritanya membuat bupati tersudutkan. Good morning, ma'am. Good morning. Reporter itu pun mencari Barat untuk diwawancarai. Mereka adalah Pablo dan Sonia. Awalnya Barat menolak untuk diwawancarai karena dengan beritanya di koran akan membuat seluruh negeri menertawakannya. Sonia pun memberitahu bahwa orang tuanya yang telah meninggal bernasib sama seperti Barat. Akhirnya, Barat pun bersedia untuk diwawancarai. Nggak pakai lama, beritanya pun menjadi viral. Sonia pun menemui bupati untuk bekerja sama membantu masalah Barat. Di hari berikutnya, Barat dan Saduram menghadiri proses kremasi Biham Singh. Biham Singh tewas sakit sebelum pemerintah mencabut berkas kematiannya. Selama 22 tahun, perjuangan Biham Singh datang ke pengadilan hanyalah sia-sia. Atas kematiannya, Barat bertekad akan memenangkan kasusnya. Barat pun pergi ke desa orang tuanya di Kalilabat. Entah apa yang merasuki Barat, dirinya mencoba untuk menculik cucu dari pamannya yang bernama Susil. Dengan bermodalkan kincir angin dan coklat,
Barat pun berhasil menculik Susil. Sesampainya di rumah, Barat menjelaskan ke istrinya. Dengan menculik cucu pamannya, dirinya akan dipenjara dan pemerintah akan membuat laporan bahwa Barat telah melakukan tindakan pidana dan status Barat akan dinyatakan hidup. Dengan dukungan istrinya, Barat menghubungi ayah Susil dan menceritakan aksinya. Ayah Susil pun khawatir dengan kondisi anaknya dan menceritakan kepada keluarganya. Istri dan kakak iparnya yang mendengar menangis pilu karena khawatir. Dengan cepat, paman Barat menyuruh anak-anaknya untuk melaporkannya kepada polisi. Namun, bibi Barat yang datang menangis haru atas aksi Barat. Ternyata, soal kelicikan bibi Barat nomor 1 di keluarganya dan sudah mengetahui motif Barat. Bibinya pun membiarkan Barat menculik cucunya dan melarang anaknya untuk melaporkannya ke polisi. Bibinya pun yakin Barat nggak akan mungkin membunuhnya, sebab tikus saja Barat tolong, apalagi keponakannya. Seminggu kemudian, istri Barat melakukan pemujaan agar Barat bisa dipenjara. Sesampainya di kantor polisi, Barat melihat keluarga pamannya. Polisi pun tidak memproses laporan Barat dan tidak bisa menangkap orang yang telah mati. Akhirnya, karena misinya gagal, Barat pun mengembalikan Susil kepada keluarganya. Ayah dan paman Susil pun nampak marah dan menghajar Barat dengan barbar. Dengan bantuan Sonia, Barat pun menceritakannya kepada Bupati, dan Bupati menyarankan Barat untuk mengganti namanya menjadi almarhum Barat Lal. Tepat di tahun 1986, Barat Lal dengan dipandu pendeta dan diliput media, Barat telah resmi mengganti namanya. Dalam acara tersebut, ternyata banyak dari wilayah lain yang bernasib sama seperti Barat. Dan Barat berencana mendirikan partai politik. Dengan dukungan dari Bupati, Barat pun meresmikan partainya yang bernama Asosiasi Orang Mati India. Di lain sisi, keluarga pamannya mendapatkan dukungan dari wali kota. Wali kota itu berjumawa bahwa dirinya telah banyak memalsukan kematian dan gak ada orang yang mampu mengubah dokumen pemerintah. Usaha Barat hanya akan menjadi sia-sia. Setahun kemudian, di kantor DPRD, Ibu Bupati menginginkan DPR mengubah undang-undang tentang sistem kolot atas kematian seseorang dan meminta keadilan untuk orang-orang yang telah dinyatakan mati namun orang tersebut masih hidup. Menurut wali kota, bagaimana bisa memberikan keadilan jika orang tersebut telah mati? Seluruh dewan yang hadir pun nampak tertawa. Sonia yang mendengar tidak bisa mengharapkan dari DPRD dan memutuskan untuk membiarkan seluruh dunia tahu cerita tentang Barat Lal. Melihat kondisi Barat yang kekurangan uang, Sadura menyarankan untuk mengajukan klaim uang kematiannya kepada kantor pemerintah. Nggak pakai lama, Barat pun menjelaskan ke istrinya dan mengajaknya ke kantor pemerintah. Alih-alih mendapatkan klaim uang kematian, Rukmani ditertawakan para petugas pemerintah karena dianggap modus. Dan petugas pemerintah akan memberikan bekal makan siangnya jika Rukmani kelaparan. Rukmani yang diperlakukan tidak adil dan dianggap seperti pengemis marah dan pergi. Barat menjelaskan begitulah cara mereka memperlakukan dirinya. Barat telah menanggung hinaan itu semua selama 10 tahun dan tetap tegar menghadapinya. Dengan menangis pilu, Rukmani menceritakannya kepada paman dan bibinya. Kemudian, paman Rukmani datang menemui Barat dan memberikannya modal untuk usaha serta berhentilah melawan hukum. Barat merasa tersinggung karena harga dirinya sangat berharga. Masalahnya bukan tentang uang atau bisnisnya, melainkan tentang luka yang telah dilakukan orang-orang terhadapnya. Dan Barat akan berjuang untuk mendapatkan kehormatannya kembali. Barat pun menunjukkan rasa sakitnya telah dilihat dunia. Rukmani menganggap suaminya egois, tidak memikirkan kondisi keluarganya, dan kecanduan dengan beritanya di koran. Barat pun menyalahkan istrinya karena awal dari permasalahannya ketika Rukmani memaksanya untuk pinjam uang di bank. Merasa disalahkan, dengan marah, Rukmani mengemas pakaiannya dan membawa anak-anaknya untuk pergi meninggalkan Barat. Beberapa tahun setelahnya, dengan dukungan dari Bupati, Barat mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri India. Pendukungnya datang dari seluruh penjuru India yang bernasib sama seperti Barat.
Beritanya pun menjadi viral. Barat mencalonkan bukan untuk menang, dirinya ingin pemerintah pertahanan mereformasi sistem kematian yang merugikan rakyat miskin. Barat pun mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Jika Barat telah mati, maka pencalonannya harus dibatalkan karena kandidat yang telah mati tidak diterima dalam pemilihan. Namun, jika pencalonannya tidak dibatalkan, maka Barat harus dinyatakan hidup. Kubu lawan menganggap Barat telah gila, makanya ditinggal oleh istrinya. Barat pun sering buat kontroversi hanya untuk menjadi berita utama. Hakim meminta Barat untuk tidak melakukan hal gila dan mundur dari pencalonannya karena pengadilan hanya mempercayai dokumen resmi pemerintah yang menyatakan Barat telah mati. Karena nggak ada pilihan, Barat pun menjual iba dan dengan marah menyebut hakim seperti orang bodoh dan buta yang tidak bisa melihat fakta sebenarnya. Hakim yang tidak bisa memutuskan menunda sidang tersebut. Setelah menghina hakim, Barat tidak ditangkap. Pengadilan tidak mengambil tindakan apapun, bahkan tidak bisa menghukum Barat. Dengan bantuan bupati, Barat menghadiri sidang DPRD dan menyebarkan brosur pencalonannya. Barat tidak takut dihukum bahkan digantung. Yang Barat inginkan adalah keadilan agar dirinya bisa hidup kembali. Atas aksinya, dengan barbar, polisi menghajar Barat dan membuatnya seperti orang gila. Dengan berlari, Barat pun kembali pulang. DPR yang menjadi pertolongan terakhirnya tidak bisa membantu masalahnya dan membuatnya putus asa. Dengan meminta maaf kepada istrinya, Barat berjanji akan berhenti dari pertempuran dan meminta keluarganya untuk pulang. Di saat Barat menyerah, justru istrinya yang telah sadar. Sumpah demi apapun, istrinya akan memberikan semangat agar Barat terus berjuang. Karena kesalahan terbesar dalam hidupnya tidak bersama dan mendukung suaminya. Sejak saat itu, hubungan mereka kembali baik. Di tempat yang berbeda, pengacara Barat beserta reporternya dipanggil Perdana Menteri India yang sedang melakukan kunjungan kerja di Uttar Pradesh. Atas masalah kecil Barat, negara menjadi ricuh dan tidak kondusif. Sonia pun menyampaikan pendapatnya bahwa masalah Barat tidak bisa dianggap kecil karena puluhan ribu orang di luar sana bernasib sama sepertinya. Sistem pemerintah membuat banyak orang miskin merasakan ketidakadilan. Yang diminta Barat hanyalah selembar kertas kecil yang membuktikan dirinya masih hidup. Dengan dukungan dari istrinya, Barat bersama para pendukungnya melakukan aksi demo ke kantor pemerintah catatan sipil. Karena kebal hukum, Barat melakukan aksi anarki di kantor tersebut. Dan memaksa petugas untuk menyerahkan dokumen miliknya. Petugas itu menyerahkan kunci ruangan yang di dalamnya terdapat ribuan tumpukan dokumen resmi warga sipil. Dengan cepat, polisi mengejar Barat dan pendukungnya. Beruntungnya, salah satu pendukungnya menemukan dokumen Barat. Nggak pakai lama, Barat mengambil dokumennya. Sialnya, Barat tertangkap. Dengan barbar, polisi melumpuhkan Barat dan pendukungnya. Dari kejauhan, terdengar suara Saduram. Dengan lantang, Saduram memberitahu bahwa Perdana Menteri India telah membatalkan surat resmi pemerintah sipil dan Barat telah dinyatakan hidup. Dengan menangis haru, Barat membaca surat keputusan tersebut. Istri dan anaknya yang datang memberikan selamat karena selama 18 tahun berjuang, akhirnya kehormatannya dapat direbut kembali. Dalam suratnya,
Barat pun berhak mendapatkan harta waris berupa puluhan hektar tanah milik orang tuanya yang telah dimanipulasi pamannya. Pemerintah pun memberikan kompensasi ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah dan Barat menjadi salah satu orang terkaya di Uttar Pradesh, India. Barat telah mereformasi sistem kematian dan sudah membantu setidaknya 20.000 orang yang bernasib sama sepertinya. Barat juga mendirikan sekolah drum band untuk anak-anak tidak mampu di desanya. Atas jasanya, Barat mendapatkan banyak penghargaan bergengsi. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa semua usaha yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, asalkan kita tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita, namun mereka tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Ekstrada TV. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.